Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fuadatul Latifah. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang si kelinci dan si kucing. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik bercerita, dosen pengampu Dr. Haji Fuad Arif Nur SAG MPD yang berjudul Kucing dan Kelinci Kita Selalu Bersyukur. Selamat menyaksikan. Suatu hari di tengah hutan tampak seekor kelinci sedang sibuk mengumpulkan daun-daun untuk makan malam. Tak lama kemudian ada seekor kucing datang dengan wajah masam menghampirinya. Hai kelinci, apa yang sedang kau lakukan dengan daun-daun ini? Kau sedang berbicara kepadaku. Ya, aku berbicara padamu. Siapa lagi yang ada di sini selain kau dan aku? Ah iya, maafkan aku. Aku hanya... Apa yang akan kau perbuat dengan daun-daun ini? Kelinci mengangkat keranjang rotannya yang sudah hampir penuh terisi oleh daun. Kelinci melompat-lompat menuju kucing. Kucing memandangi kelinci dari ujung kaki hingga telinganya yang panjang dan lebar. Baju yang dikenakan kelinci sangatlah lusuh dan kotor. Kemudian kelinci mundur beberapa langkah untuk mematuhi perintah kucing untuk tidak terlalu dekat dengannya. Daun-daun ini adalah makan malamku dan pamanku untuk hari ini. Pamanku sedang sakit, maka aku harus mencari makan dan merawatnya. Kucing diam mengamati kelinci sekali lagi. Ada yang tampak tidak biasa. Hai kelinci, mengapa bola matamu tampak aneh? Aneh seperti apa? Apakah mataku tampak menyeramkan? Tidak menyeramkan. Hanya saja, Hai kucing, kau harus segera pulang. Sebentar lagi malam akan datang dan hutan ini akan sangat gelap untukmu. Kau pasti tidak menyukai kegelapan, kan? aku tak ingin pulang. Aku akan membayarmu dengan banyak wortel dan daun-daunan. Kalau kau mengizinkan aku untuk ikut tinggal bersamamu semalam saja, wahai kelinci. Bagaimana kalau kedua orang tuamu mencari dirimu? Orang tuaku sudah mengizinkan dan mereka akan memberikan kau dan pamanmu dengan makanan yang banyak jika kau mengizinkan aku tinggal bersamamu semalam ini. Akhirnya kelinci mengizinkan kucing untuk tinggal bersama. Sore ini mereka berdua menuju rumah kelinci di tengah hutan. Dan betapa terkejutnya kucing saat tiba di depan rumah kelinci. Rumah kelinci hanyalah rumah pohon yang sangat kecil. Tidak ada lampu-lampu indah seperti di rumah kucing. Hanya ada beberapa lampu minyak yang menggantung di dinding. Maafkan aku tidak punya ikan ataupun daging yang bisa kau makan, kucing. Aku hanya ada beberapa wortel dan sayuran. Tidak apa-apa, aku tidak lapar.
sesungguhnya ia sangatlah lapar. Tapi melihat kondisi rumah kelinci dan pamannya yang sangat terbaring sakit, ia tak punya hati untuk meminta macam-macam makanan kepada kelinci. Kucing, aku harus merawat pamanku sebentar agar kau tak bosan. Pergilah keluar dan kau akan melihat bintang yang sangat indah. Kucing mengikuti saran kelinci. Sementara kelinci mengurus pamannya untuk makan malam, ia keluar dan duduk di depan rumah pohon. Untuk kedua kalinya, kucing terkejut melihat taburan bintang yang sangat indah di langit. Ia tidak pernah melihat langit penuh bintang seperti ini sebelumnya. Di rumahnya, cahaya bintang tampaknya tersaingi dengan benderang lampu-lampu taman dan lampu lainnya yang terpasang. Ia tak pernah melihat cahaya bintang sebenderang ini. Tak pernah melihat langit malam seindah ini. Saking senangnya, ia melupakan perut lapar. Beberapa saat kemudian, kelinci keluar menghampiri kucing yang masih sangat takjub dengan pemandangan langit malam itu. Melihat kelinci yang baru saja keluar dari rumah pohon, kucing pun segera memanggilnya. "Hai kelinci, duduklah di sampingku. Lihatlah langit malam ini, sungguhlah sangat indah." Kelinci pun melompat ke arah kucing. Tentu saja masih menjaga jarak. Ia takut mengotori baju kucing yang hingga malam ini pun masih tercium sangat harum. "Pamanmu bagaimana?" Paman sudah tidur. Kucing, sungguh kau tidak lapar? "Tidak kelinci, sungguh aku tidak lapar. Sebelum aku bertemu dengan hutan ini, tadi aku sudah makan banyak sekali makanan lezat. Lagi pula kucing tak makan wortel." "Hei kelinci, lihat ke atas. Langitnya sangat indah." Iya, kata ibuku, langit selalu tampak indah dari hutan kami. "Kata ibumu? Mengapa harus kata ibumu? Lihatlah sendiri dengan matamu." Kucing, apakah kau belum menyadarinya? "Menyadari apa?" Aku tak bisa melihat. Itu mengapa bola mataku tampak aneh seperti yang kau katakan tadi sore. Untuk keempat kalinya, kucing terkejut. "Tapi kau tak terlihat seperti kelinci yang buta. Kau pernah menabrak pohon ataupun saat berjalan kita pulang. Kau pun tidak seperti kelinci buta saat sedang merawat pamanmu." Begitulah aku. Kata ibuku, aku hanya tak bisa melihat dengan mata. Tapi aku tidak buta. Aku tidak bisa melihat sedari aku masih bayi. Aku dan ayahku mengajarkan aku dan mengenalkan aku kepada setiap sudut tempat di hutan ini. Hingga aku sangat hafal setiap pohon yang tumbuh ataupun setiap jengkal tanah yang kupijak. Kata kedua orang tuaku, aku tak perlu takut dengan kekuranganku. Tuhan Maha Adil. Jika Ia memberikan kekurangan, maka bersama kekurangan itu Ia karuniakan juga kelebihan. Aku tak bisa melihat, tapi pendengaranku, penciumanku, dan kemauan menghafalku sangatlah bisa aku andalkan. Mereka selalu bilang, walau aku tidak bisa melihat dengan mataku, bukan berarti aku tidak bisa seperti kelinci lainnya. Mungkin mataku tak bisa melihat dan menangkap cahaya, tapi aku dan siapapun akan selalu bisa melihat sesuatu lebih jelas dengan hati yang kita miliki. Penglihatanku
mata terkadang malah memberikan kekeliruan, sedangkan pandangan yang diberikan oleh hati akan selalu tampak seperti apa adanya. Lalu, di mana ayah dan ibumu sekarang? Ayah dan ibuku sudah pergi. Mereka tertangkap oleh manusia saat ingin melepaskan rusa yang terjerat jebakan manusia. Kata paman, ibu dan ayah tidak bisa untuk tidak menolong rusa yang sedang hamil dan terlihat kesulitan. Maka ayah dan ibu mengerat jaring jebakan itu. Rusa berhasil lepas, namun ayah dan ibu tertangkap oleh manusia. Itulah yang diceritakan paman kepadaku. Kucing terdiam mendengar cerita kelinci. Ada getir yang mengalir di hatinya saat ini. Kucing, apa kau menangis? Aku rindu sama ayah dan ibuku, kelinci. Maaf, aku telah berbohong kepadamu. Sebenarnya aku kabur dari rumah karena ayah tidak membelikan boneka yang aku inginkan. Aku kesal, tapi setelah mendengar ceritamu, aku sadar betapa tidak bersyukurnya aku. Selama ini aku hidup berkecukupan, berlebih, bahkan apa yang aku pinta, ayah dan ibuku selalu berusaha untuk memenuhinya. Tapi aku selalu tidak merasa cukup dan puas. Aku malu denganmu, kelinci, yang terus bersyukur dengan kehidupan yang kau miliki. Kupikir mungkin aku tidak akan sanggup hidup bila aku menjadi dirimu. Satu hal yang harus kau ingat, kucing, bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan makhluk ciptaannya. Dan hal kedua yang juga sangat penting untuk kau ingat, bahwa kita tidak akan selamanya bisa bersama dengan orang tua kita, kucing. Selama mereka masih bersama kita, maka kita wajib membahagiakannya. Tuhan akan selalu mencintai ciptaannya yang memperlakukan baik orang tuanya. Keesokan harinya, kelinci mengantar kucing kembali ke rumahnya. Alangkah bahagianya ayah dan ibu kucing saat melihat anak satu-satunya kembali. Sebelum pulang, kucing memberikan banyak sayuran dan buah-buahan kepada kelinci untuk dibawa pulang sesuai dengan janjinya. Selain itu, kucing juga menceritakan kehidupan kelinci dan pamannya yang hanya tinggal di rumah pohon yang sempit. Kemudian, orang tua kucing sepakat untuk membuatkan rumah yang lebih bagus untuk kelinci dan pamannya. Semenjak pertemuannya dengan kelinci, perlahan demi perlahan, sikap kucing berubah semakin baik. Ia mulai lebih menghormati orang tuanya dan menghargai teman-temannya. Teman-teman, dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut, yaitu kita harus bersyukur, selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kamu rasa enak, apa yang kamu rasa bahagia, itulah yang terjadi. Kalau kamu merasa kurang, itulah pasti kamu akan selalu sedih dan kurang dan selalu kurang. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu bersyukur. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.